Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak dalam pembelajaran komputer. Kali ini kita akan mempelajari tentang mengenal perangkat lunak komputer. Selamat menyimak. Macam-macam perangkat lunak. Ada beberapa macam perangkat lunak. Yang pertama adalah sistem operasi, yang kedua adalah program aplikasi, yang ketiga adalah bahasa pemrograman, yang keempat adalah program bantu. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah sistem operasi. Sistem operasi adalah secara umum adalah yang membantu untuk menghubungkan antara pengguna dari komputer ke perangkat atas komputer. Secara umum adalah pengertian adalah operasi secara pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer. Intinya adalah ini untuk membantu si pengguna komputer dalam mengoperasikan komputer. Baik, apa saja fungsi utama sistem operasi? Yang pertama adalah menyimpan program dan aksesnya. Kemudian membagi tugas di dalam CPU. Kemudian mengalokasikan tugas-tugas penting. Kemudian merekam sumber-sumber data. Kemudian mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus dan mendapatkan data. Kemudian memeriksa kesalahan sistem. Yang terakhir, memelihara keamanan sistem. Oke, macam-macam sistem operasi. Yang pertama adalah Disk Operation System atau DOS. Nah, ini adalah salah satu sistem komputer yang digunakan untuk mengaplikasikan atau membuka komputer kita. Nah, biasanya ini kalau operasi sistem DOS ini adalah hanya bisa digunakan atau bisa diperintahkan dengan menggunakan keyboard saja. Kemudian Windows. Operasi yang kedua adalah Windows. Windows adalah operasi atau sistem yang digunakan untuk membuka komputer juga hampir sama dengan DOS, tetapi Windows itu lebih canggih ketimbang dengan DOS. Nah, ada beberapa Windows yang kita kenal. Ada Windows 8, Windows 98, ada Windows 2000 Profesional, ada Windows XP, kemudian ada Windows Vista, ada Windows 7. Ini yang digunakan di komputer kita itu menggunakan Windows 7. Nah, ada juga sekarang Windows 8 atau Windows 8. Kemudian yang terakhir adalah Windows 10. Bisa jadi nanti di tahun-tahun yang akan datang juga ada perkembangannya, kita belum tahu karena ini sistemnya informasi itu selalu berkembang atau teknologi selalu berkembang. Kemudian ada Linux, ada program Linux. Nah, program Linux ini biasanya suka digunakan di komputer untuk pengguna kantoran, biasanya suka dipakai. Kalau kita alhamdulillah untuk saat ini belum menggunakan Linux. Sebenarnya kemarin komputer yang ada di ruangan Linux semuanya menggunakan Linux, tapi karena agak ribet sehingga kita ganti menggunakan aplikasi atau sistem operasi Windows. Kemudian ada juga aplikasi Apple System. Nah, ini juga ini sebenarnya Apple ini juga bagian daripada aplikasi, tetapi hanya digunakan di komputer tertentu, sehingga namanya ada aplikasi ada merek HP Apple. Nah, biasanya ini hanya digunakan untuk di komputer tertentu. Tidak semua komputer bisa menggunakan sistem Apple ini. Oke, lanjut. Nah, baik, yang kedua adalah program aplikasi. Program aplikasi
Yang pertama yang sering kita gunakan adalah perangkat yang sering kita gunakan di komputer kita itu adalah beberapa. Yang pertama adalah perangkat lunak pengelola kata atau Microsoft Word. Kemudian yang kedua perangkat lunak pengelola angka Microsoft Excel. Kemudian yang ketiga perangkat lunak untuk presentasi biasanya. Nah, yang kita pakai adalah Microsoft PowerPoint. Kemudian ada perangkat lunak pengelola data atau Microsoft Access. Kemudian yang selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi pengelola grafis. Itu biasanya berbentuk aplikasi semacam kayak desain grafis yang aplikasinya bentuknya adalah biasanya itu aplikasinya apa ya diantaranya itu biasanya aplikasinya itu adalah seperti biasanya ya maaf agak lama ya, biasanya itu adalah CorelDRAW dan lain sebagainya. Photoshop juga bisa dan lain sebagainya. Yang keenam ada perangkat lunak aplikasi multimedia. Nah, ini ada banyak, biasanya ada bawaan dari komputer kita, ada GOM Player, kemudian ada Winamp dan lain sebagainya. Ini bisa nanti anak-anak bisa akses di internet. Kemudian yang terakhir adalah perangkat lunak internet atau browsing. Nah, ini ada banyak, ada Internet Explorer, ada juga Chrome dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga bahasa pemrograman. Nah, ini biasanya kita lihat kalau seandainya Ananda sering dengar ada namanya bahasa C, itu bahasa pemrograman atau coding. Itu instruksi yang sering dipakai, yang dibuat oleh programmer itu untuk membuat sebuah aplikasi. Itu sering juga disebut dengan bahasa coding. Yang terakhir adalah program bantu. Apa itu program bantu? Perangkat lunak tentu adalah merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer seperti antivirus. Kemudian ada antivirus dan lain sebagainya, sebenarnya masih banyak. Itu ada juga aplikasi WinZip, biasanya itu ada RAR, itu bagian daripada aplikasi bantu dalam rangka untuk menjalankan atau menyimpan sebuah aplikasi atau tulisan yang kita gunakan. Atau antivirus itu untuk melindungi komputer kita atau melindungi aplikasi-aplikasi kita yang ada dalam komputer tersebut. Baik, demikian anak sekalian. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Nah, untuk tugasnya nanti Ananda bisa mengerjakan uji kompetensi bab 2. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.